Indonesia menolak keras bila mana keluar kembali surat edaran Menteri Tenaga Kerja terkait dengan tunjangan hari raya atau THR yang pembayarannya akan dicicil dan nilainya bagi yang bermasa kerja di atas 12 bulan tidak dibayar penuh atau tidak dibayar 100%. Mengapa demikian? Pertama, faktanya sampai hari ini dari tahun 2020 yang lalu, surat edaran yang lalu, masih ribuan perusahaan belum melunasi THR yang dicicil tersebut. Padahal perusahaan tersebut sudah mulai menanjak. Walaupun belum normal 100%, tapi sudah mulai menanjak. Pertanyaannya adalah, apakah setelah dikeluarkan surat edaran oleh Menaker tentang THR tersebut, ada nggak komite pengawas? Kan nggak ada. Surat keluar edaran udah keluar begitu saja. Buruh dirugikan. Perusahaan beranjak mampu untuk membayar THR karena dia mulai berjalan mendekati normal, tapi tidak dibayar. Terus apa sanksinya bagi perusahaan-perusahaan yang jumlahnya ribuan, terutama di labor intensif padat karya ya, tekstil, garment, sepatu, makanan, minuman, dan industri-industri lainnya. Yang kedua, faktanya surat edaran Menaker tentang THR tahun 2021 ini, kalaulah akan dibayar kembali dengan dicicil, terus apa korelasinya dengan penjelasan pemerintah yang menyatakan ekonomi makin membaik? Dan juga kami mendapatkan informasi dan laporan dari anggota KSPI dan serikat-serikat buruh maupun buruh yang tidak berserikat lainnya, perusahaannya juga sudah mulai mendekati normal, mulai berjalan baik. Kenapa harus dikeluarkan lagi surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang THR-nya bisa dibayar dicicil? Apa argumentasinya? Kan tidak ada. Katanya sudah makin membaik. Yang ketiga, sudahlah buruh dihantam dengan kebijakan upah minimum yang tidak ada kenaikan 2021. Kemudian keluarlah peraturan pemerintah turunan dari Omnibus Law PP nomor 34, 35, 36, 37 yang memukul buruh yang karyawan kontrak bisa dikontrak seumur hidup walaupun dibatasi 5 tahun tapi tidak ada periode kontrak berulang-ulang, outsourcing boleh dibebaskan seumur hidup, semua jenis pekerjaan, upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK dihilangkan, kemarin tadi saya sebut UMK tidak dinaikkan, terus dihantam lagi dengan adanya kebijakan yang kemungkinan besar, saya yakin kemungkinan besar akan sama, THR bisa dicicil dan tidak dibayar penuh 100% bagi yang bermasa kerja di atas 1 tahun. Kan daya beli buruh makin terpukul. Kita mengerti pengusaha susah, dunia usaha harus dibantu. Pemerintahan Jokowi Pak Presiden Jokowi sudah bersungguh-sungguh untuk terus mengatasi pandemi COVID-19, mengatasi resesi ekonomi. Tapi buruh juga susah, rakyat juga susah. Nah sekarang kalau dipukul lagi daya belinya dengan tidak memberikan THR 100% dan dicicil, di tengah harga-harga yang melonjak tinggi, cabai sudah 1 kg 150.000, telur 24.000 1 kg. Terus di mana peran pemerintah? Menaker punya hati nurani enggak? Menaker ada nggak keberpihakan juga kepada buruh di samping memperhatikan kepentingan pengusaha? Oleh karena itu berikanlah THR bagi yang bermasa kerja di atas 1 tahun 100%, tidak dicicil, dan bagi yang bermasa kerja di bawah 1 tahun proporsional. Misal masa kerja 6 bulan berarti diberikan THR 6/12 dikalikan upah terakhir yang diterimanya. Maka kita harapkan yang disebut labor economic atau ekonomi buruh menjelang lebaran, menjelang puasa, menjelang Natal juga nanti akan meningkat purchasing powernya. Kalau purchasing power, daya beli meningkat salah satunya dengan memberikan THR sesuai aturan, maka kita harapkan konsumsi naik. Kalau konsumsi naik, secara bertahap resesi ekonomi yang tadinya minus, pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Dan yang terakhir, peraturan pemerintah nomor 78 2015 belum dihapus. Jadi surat edaran Menaker tentang THR itu tidak berlaku kalau dicicil. Karena PP nomor 78 tahun 2015 jelas memerintahkan membayar THR H-7, membayar 100% penuh, dan yang di bawah masa kerja 1 tahun proporsional, dan tidak ada yang dicicil. Kalaulah ada perusahaan yang tidak mampu, harus dibuktikan. Misal dia memang sudah dirumahkan udah hampir 2 tahun ini, ya kita paham, terutama di industri pariwisata, hotel, restoran,
dan lain sebagainya. Atau kalaulah sekarang udah mulai berjalan perusahaannya, tunjukkan 2 tahun berturut-turut pembukuannya adalah merugi. Demikian maka kita akan berlaku adil. Bang, kalau misalkan kita lihat dari PP itu kan ternyata kan apa yang dilakukan oleh Disnaker itu tidak, Abang bilang tadi tidak ada korelasinya, tidak masuk akal gitu. Bang, bisa dibilang itu cacat hukum atau bagaimana? Jelas surat edaran itu tidak ada manfaat apapun sebenarnya, karena surat edaran tidak termasuk dalam tata perurutan perundang-undangan. Undang-Undang 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, Perda dan lain sebagainya, Kepmen. Bahkan Kepmen pun masih diperdebatkan, dia masuk tata urutan perundangan nggak? Apalagi surat edaran. Samalah ketua RT membuat surat edaran pada warga yang mau kerja bakti, yang nggak mau kan nggak apa-apa, nggak jalani. Oleh karena itu surat edaran ini Menaker nggak usah keluarkan lah, hanya membuat konflik aja, hanya membuat nanti buruh bereaksi. Udah susah loh, semua orang ini secara psikologis sudah tertekan, harga-harga melambung tinggi, akan ada perlawanan balik dipancing oleh surat edaran Menaker ini. Waktu upah minimum juga nggak berlaku akhirnya surat edaran. Kami meminta melalui iNews TV agar Menteri Tenaga Kerja tidak membuat surat edaran tentang THR yang merugikan kaum buruh, di mana pembayaran THR dibayar secara cicil dan di bawah nilai 100% upah yang diterima. Oleh karena itu kami berharap faktanya peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 masih berlaku. Itulah dasar hukum kita membayar THR, bukan surat edaran. Kalau surat edaran tetap dikeluarkan, itu adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Karena itu saya menghimbau kepada perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia, jangan ikuti surat edaran Menaker tersebut tentang THR. Bayarlah THR dan kami yakin akan terbangun hubungan industrial yang lebih baik, daya beli buruh akan meningkat. Dan kalau misalkan memang Kemenaker tetap mengedarkan surat itu, Bang, apa yang akan dilakukan oleh para buruh yang jutaan? Yang pertama tentu kita KSPI bersama serikat buruh lain akan melakukan PT-UN. Ini kita udah terlalu mengalah lah sama Menaker ini. Selalu dia pro pengusaha, menjadi corongnya pengusaha. Maaf sekali lagi, apapun yang pengusaha minta diiyakan oleh Menaker. Dipertimbangkan nggak suara buruh? Memang ada diikutin tripartit nasional, ada diikutin Dewan Pengupahan Nasional, tapi basa-basi, lip service, suara buruh tidak didengar. Yang didengar hanya suara pengusaha. Tapi kalau ditanya media, Menaker akan mengatakan, pemerintah akan mengatakan sudah mengajak buruh. Ya mengajak, tapi tidak mengakomodasi kepentingannya. Oleh karena itu harusnya cara mengakomodasinya sederhana. Dalam surat edaran tersebut dibuat, kan kita mengenal namanya logika matematika, belajar tuh waktu SMA, namanya silogisme, premis 1, premis 2, baru kesimpulan. Saya makan, saya tidur. Kesimpulan silogismenya saya makan dan tidur. Jangan dibalik silogismenya dulu, baru dibikin premis-premis pendalilan membenarkan silogisme, itu namanya anti logika. Oleh karena itu dalam surat edaran ikutin dulu PP. Setiap pengusaha, nomor PP nomor 78, setiap pengusaha wajib membayar THR. Bagi yang di atas masa 1 tahun 100% upah penuh. Bagi yang di bawah 1 tahun masa kerjanya proporsional. Yang kedua, tidak boleh membayar THR dicicil. Baru pengecualiannya, bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu, maka dia bisa melakukan negosiasi dengan serikat buruh atau perwakilan buruh kalau nggak ada serikat buruh. Caranya apa? Membuka pembukuan perusahaan rugi selama 2 tahun berturut-turut. Atau kita lihat udah 2 tahun dirumahkan pastikan rugi. Silakan itu berunding. Itu logika matematikanya. Silogisme lah. Kalau emang belajar matematika, masa menteri nggak ngerti sih tentang silogisme matematika? Ikutin undang-undangnya dulu, baru pengecualian. Yang kedua, langkah yang kami lakukan adalah meminta PT-UN membatalkan surat edaran Menaker kalau kembali THR itu dicicil dan tidak dibayar 100% bagi yang bermasa kerja di atas 1 tahun. PT-UN akan kita layangkan gugatan. Yang ketiga, tentu akan ada aksi. Tapi kami mengutamakan protokol kesehatan. Nyawa buruh lebih penting. Aksi kami tentu tidak akan melanggar protokol kesehatan. Harus di rapid test, antigen, harus pakai masker, physical distancing. Seluruh Indonesia, seluruh pabrik akan kami instruksikan untuk aksi dengan protokol kesehatan yang ketat. Rapid test, antigen, ikuti saran Satgas COVID-19, pakai masker,
tapi perjuangan kaum buruh, apalagi melawan ketidakadilan yang diberikan oleh Menaker melalui surat edaran THR ini, bila mana benar sama dengan tahun 2020, akan merugikan, menurunkan daya beli, dan konsumsi akan turun, buruh akan menderita. Oleh karena itu kami minta Menaker untuk benar-benar tidak lagi sama dengan surat edaran tahun 2020. Walaupun saya yakinlah tetap sama, pasti Menaker akan mengeluarkan surat-surat yang sama. Tapi dengarlah suara buruh kali ini. Saya pikir demikian. Siap, mantap. Yang Pak Pahan? Mantap, Pak. Pak Pahan? Pak Pahan?